Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Skuad timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi turnamen bersejarah di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di agenda tersebut, skuad Sintayong telah resmi tergabung di grup neraka bersama timnas Arab Saudi, timnas Jepang, timnas Australia, Bahrain, dan timnas Tiongkok. Sekedar informasi, di laga pertama itu nanti timnas Indonesia akan menantang timnas Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024. Kemudian selain itu, timnas Arab Saudi juga merupakan lawan yang tergolong berat. Pasalnya, selain memiliki pemain-pemain kelas dunia, timnas Arab Saudi saat ini juga menduduki peringkat 56 di ranking FIFA dunia. Sedangkan timnas Indonesia saat ini masih bertengger di peringkat 134 dunia. Namun meskipun begitu, skuad Sintayong juga tidak bisa dipandang remeh. Dengan hadirnya beberapa pemain naturalisasi di dalam skuad Garuda, Sintayong dinilai berhasil membuat timnas Indonesia menjadi tim kejutan dan juga berhasil membawa timnas Indonesia melangkah di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Kemudian satu hal yang mampu menarik perhatian publik, demi ambisi mengalahkan timnas Arab Saudi di laga pertama tersebut, Sintayong diprediksi akan segera mendatangkan 3 pemain naturalisasi kelas dunia seperti Ole Roumanie, Kevin Dix, dan Jairo Ridwan sebagai amunisi tambahan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia itu nanti. Lantas seperti apakah strategi yang akan digunakan Sintayong untuk mengatasi timnas Arab Saudi yang merupakan salah satu tim terkuat di benua Asia saat ini? Berikut ini merupakan starting line up kejutan yang berpotensi diturunkan Sintayong untuk menghadapi timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 5 September 2024 mendatang. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, Sintayong saat ini memiliki 4 kiper andalan seperti Nadeo Argawinata, Adi Satrio, Hernando Ari, dan Martin Peace. Pada laga melawan timnas Arab Saudi nanti, pastinya Sintayong sangat mengharapkan kehadiran Martin Peace untuk mengawal mister gawang timnas Indonesia. Dengan pengalaman yang luar biasa bersama klubnya yaitu Dallas FC, membuat kiper naturalisasi satu ini diprediksi akan mendapatkan tempat spesial di dalam skuad timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Kemudian selain itu, Sintayong juga bisa menggunakan opsi kedua dengan menurunkan Hernando Ari yang juga merupakan kiper andalan dan penjaga gawang utama bagi timnas Indonesia saat ini. Hernando Ari sejauh ini tercatat telah berhasil menunjukkan permainan berkelas saat bersama timnas Garuda. Bahkan sejarah-sejarah baru yang ditorehkan timnas Indonesia saat ini tak lepas dari aksi-aksi cantik dan penyelamatan-penyelamatan gemilang yang telah diberikannya di setiap laga timnas Indonesia. Kemudian di posisi pemain belakang sepertinya Sintayong akan memasang 3 pemain bintang seperti Jai Izzas, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Pada laga melawan timnas Arab Saudi nanti, sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan Jai Izzas dari awal pertandingan. Kehadiran sosok Jai Izzas sangatlah diharapkan untuk bisa memperkokoh barisan belakang timnas Indonesia. Apalagi diketahui saat membela timnas Indonesia di laga sebelum-sebelumnya, Jai Izzas mampu tampil maksimal. Tercatat dirinya seringkali mampu mematahkan serangan-serangan yang diluncurkan oleh pemain tim lawan. Kemudian dari sisi lain, Elkan Bagot yang juga merupakan pemain andalan bagi timnas Indonesia akan juga langsung diturunkan untuk menggantikan posisi Jordi Amat dan Justin Hapner yang resmi absen atas hukuman kartu merah dan akumulasi kartu kuning yang didapatnya pada laga putaran kedua. Kemudian selain itu khususnya Rizky Ridho sepertinya tak perlu diragukan lagi. Selain kuat dalam bertahan, pemain milik Persija Jakarta 1 ini juga seringkali mampu seketika meluncur ke depan untuk membangun serangan ke jantung pertahanan lawan. Kemudian selanjutnya di posisi winger kiri akan diisi oleh Kelvin Verdong. Pemain naturalisasi baru satu ini sepertinya akan langsung diturunkan Sintayong sekaligus merupakan laga kedua bagi dirinya dalam membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, Kelvin Verdong diketahui merupakan pemain multifungsi yang mampu bermain bertahan dan juga mampu seketika mengobrak-abrik jantung pertahanan lawan. Apalagi ditambah pengalamannya bermain di luar negeri, tentunya hal tersebut akan menjadi energi yang positif bagi rekan-rekan yang lain saat melakoni laga pertama versus Arab Saudi besok.
Kemudian di posisi winger kanan akan diisi oleh Sandy Walsh. Pemain milik KF Midtjylland FC 1 ini sepertinya akan kembali dipasang oleh Sintayong setelah menurunnya performa Asnawi Mangku Alam yang merupakan kapten timnas Indonesia saat ini. Kemudian selain itu, Sandy Walsh diketahui sangatlah ahli dalam bertahan. Kemudian dirinya juga seringkali keluar dari posisinya untuk membantu merancang serangan ke jantung pertahanan lawan. Selanjutnya di posisi gelandang tengah diisi oleh Tom Haye. Pemain satu ini dinilai telah berhasil mencuri hati pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kemudian selain itu, penampilan-penampilan berkelas yang telah ditunjukkannya, sepertinya Tom Haye akan menjelma menjadi pemain kunci di lini tengah dalam membangun serangan sekaligus akan diandalkan untuk mengatur tempo permainan timnas Indonesia dalam menghadapi laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Selanjutnya di posisi gelandang tengah lainnya diisi oleh Nathan Chuon. Pemain satu ini merupakan pemain multifungsi yang dapat bermain di posisi gelandang bertahan maupun posisi menyerang. Kemudian selain itu, kemampuan skill apik yang dimilikinya, Nathan Chuon juga mampu membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid, sekaligus bekerja sama dengan Tom Haye untuk mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Apalagi ditambah pengalamannya yang bermain di luar negeri, tentunya akan menambah energi-energi yang positif bagi rekan-rekan yang lain saat menghadapi timnas Arab Saudi di laga perdana nanti. Kemudian selanjutnya di posisi striker kiri akan diisi Ragnar Orad Mangun. Memang harus kita akui, pemain satu ini telah berhasil menunjukkan kualitasnya dalam membela timnas Indonesia. Bahkan dirinya saat ini tercatat mampu menorehkan 1 gol ketika debut pertamanya saat melawan timnas Vietnam di putaran kedua kemarin. Kemudian pengalaman luar biasa saat membela Fortuna Sittard di Belanda diyakini akan mampu memberikan daya gedor berharga ke gawang timnas Arab Saudi demi untuk menciptakan pundi-pundi gol bagi skuad timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di posisi striker kanan ada nama Rafael Strijk. Pemain milik klub Edo Den Haag 1 ini sepertinya akan tetap mendapatkan tempat dari pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kemudian selain itu, Rafael Strijk juga seringkali turun ke bawah untuk menjemput bola dari lini tengah. Selain itu, pemain satu ini juga seringkali melakukan syuting-syuting tak terduga sehingga mampu membuat penjaga gawang tim lawan menjadi kewalahan. Kemudian untuk posisi penyerang depan ada nama Ole Romeni. Pemain milik klub FC Utrecht 1 ini merupakan striker grade A yang digadang-gadang akan membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Bahkan sampai saat ini dirinya diketahui telah menyetujui untuk melakukan proses naturalisasi menjadi warga Indonesia. Jika memang semua itu dapat berjalan dengan baik, diprediksi proses naturalisasinya pun diperkirakan akan rampung ketika menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Dan jika memang ini benar-benar terjadi, tentunya skuad Sintayong akan semakin menjanjikan dan akan semakin mengerikan ketika tampil di laga pertama putaran ketiga versus timnas Arab Saudi nanti.